Perkenalkan, nama saya Ayu Komala. Saya mahasiswi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai Islam dan politik dengan isu pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak warga negara non-muslim sebagai pemimpin masyarakat muslim. Selamat menyaksikan. Situasi perpolitikan nasional saat ini telah dan sedang memanas. Salah satu isu yang sering muncul adalah kepemimpinan muslim dan non-muslim, sehingga muncul isu-isu miring tentang kenon-musliman seorang kandidat atau keluarga kandidat. Hal ini tentu saja sangat menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Pemimpin merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah negara. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak politik seperti hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, setiap negara menjamin hak politik tiap warga negaranya tanpa membedakan agama. Akan tetapi, mengenai hak dipilih non-muslim sebagai pemimpin menjadi kontroversi di dalam hukum Islam karena perbedaan pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer. Memilih pemimpin dari kalangan non-muslim, hal ini sangat memancing perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Perdebatan ini berlangsung dari dulu sampai sekarang. Hal ini muncul karena ditemukannya dalil-dalil yang membolehkan dan melarang umat muslim memilih pemimpin non-muslim, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang merupakan sumber rujukan utama umat muslim. Dalam sejarah, boleh tidaknya non-muslim diangkat menjadi pemimpin kaum muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan pemikir politik Islam dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non-muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin non-muslim atas dasar surat Al-Imran ayat 118, surat Al-Maidah ayat 51, dan surat Al-Imran ayat 28. Karena ayat inilah yang dipakai sebagai argumen bahwa orang-orang muslim dilarang mengambil orang-orang non-muslim menjadi wakil kepercayaan dan menjadi pemimpin orang-orang muslim. Ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau tidak, melainkan yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin mampu memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang merupakan perintah Al-Quran dan hadis Nabi. Mengenai hak politik warga negara non-muslim di dalam hukum Islam, para ulama klasik memandang bahwa orang-orang non-muslim memiliki seluruh hak politik tersebut, kecuali hak dipilih. Larangan dipilih berdasarkan surat Al-Maidah ayat 51 yang hanya berlaku dalam konteks peperangan dan tidak relevan diterapkan pada zaman sekarang di mana hak asasi manusia telah diatur dalam undang-undang karena Islam mengusung prinsip persamaan. Sementara itu, menurut kaum ulama kontemporer berpendapat orang-orang non-muslim memiliki seluruh hak politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Non-muslim berhak dipilih menjadi pemimpin atas kaum muslim di mana penamaan kaum zimmi pada zaman klasik dikarenakan banyaknya peperangan pada zaman itu di antara muslim maupun non-muslim. Berdasarkan hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengakui hak persamaan dan kebebasan karena pada hakikatnya umat manusia itu dilihat dari hakikat penciptaannya, tidak ada perbedaan satu sama lain, mereka semua sama, yakni sama-sama keturunan Adam. Adapun di dalam hukum Islam, semua manusia mempunyai persamaan hak tanpa memandang warna kulit, suku, maupun agama. Adapun di dalam hukum positif, tidak ada satupun aturan yang menghalangi hak politik non-muslim karena di dalam hukum positif memandang setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan berdasarkan pasal 27 ayat 1. Meskipun keduanya sama-sama menganut konsep kesetaraan, hak persamaan dan kebebasan bagi seluruh manusia, akan tetapi sumber dari kedua hukum ini berbeda. Jika hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana hukum tersebut dari Allah dan Rasulnya yang menentukan, sedangkan hukum positif bersumber dari Barat dan manusialah yang membuat dan menentukan hukum tersebut. Nah,
hasil penelitian yang saya lakukan dari keempat organisasi masyarakat Islam, yaitu NU, Persis, Muhammadiyah, dan MUI, untuk 62,9% jawaban setuju dan 37,1% jawaban tidak setuju mengenai hak dipilihnya pemimpin non-muslim, yang artinya bahwa pemimpin boleh dari kalangan non-muslim karena ada beberapa yang menjadi argumen membolehkan umat non-muslim menjadi perwalian politik untuk duduk di anggota dewan. Di antaranya, persoalan yang dibahas di dalam parlemen atau anggota dewan bukan hanya permasalahan agama semata, tetapi membahas permasalahan yang bersifat umum. Jadi, orang-orang non-muslim pun boleh untuk menjadi parlemen, karena untuk membahas peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum diperlukan orang yang mumpuni. Kalau orang non-muslim mampu dan cakap dalam masalah tersebut, di dalam prinsip ajaran Islam terdapat prinsip umat yang satu dan prinsip persamaan, bahwa umat non-muslim dan muslim sama dalam hak dan kewajibannya dan diakui sebagai warga yang satu. Hal ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah yang tertuang di dalam Piagam Madinah, bahwa orang-orang muslim, Yahudi, dan Bani Auf sama hak dan kewajibannya. Perkara pemerintah atau kenegaraan adalah perkara duniawi. Selagi masih dipakai prinsip musyawarah, non-muslim berhak untuk menjadi perwalian politik untuk mewakili kaumnya dan menyampaikan aspirasi mereka di parlemen. Sekian pemaparan hasil penelitian saya mengenai Islam dan politik. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.